Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sekalian sehat semua. Bertemu lagi dengan saya di Info Teknologi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi text editor, dimana untuk kalian yang programmer ya, dan untuk teman-teman yang programmer itu biasanya pakai text editor apa? Ayo coba kalian tulis di kolom komentar. Menurut Info Teknologi, text editor terbaik itu adalah text editor pertama. Ya, text editor pertama itu ada text editor dari Sublime Text. Jadi Sublime Text itu seperti ini bentuknya, teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, ini ya. Jadi text editor ini bisa diwarnai gelap, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti bisa diganti warna. Text editor ini teman-teman bisa dapatkan di websitenya langsung atau di website-website tertentu yang menyediakan download aplikasi ya, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya text editor ini khusus untuk web developer, teman-teman. Jadi untuk kalian yang ngoding Android, mungkin saya sarankan jangan pakai text editor ini ya. Jadi pakai Android Studio atau pakai text editor yang lain, dan itu text editor yang ada di akhir video nanti, teman-teman ya. Nah, di text editor ini, jadi Sublime Text ini memiliki fitur dimana emmetnya atau snippetnya, dimana bisa membantu teman-teman untuk mempermudah pembuatan aplikasi ya, teman-teman. Nah, di pembuatan aplikasi di Sublime Text ini teman-teman bisa ngoding aplikasi berbasis web, teman-teman, atau memperbaiki coding-coding yang untuk website gitu ya, teman-teman. Nah, keunggulan dari Sublime Text ini ringan, teman-teman ya. Jadi kayak kita itu makanya nggak terlalu berat gitu ya. Terus lalu ada multiple selection ya. Multiple selection itu apa sih? Jadi multiple selection itu bisa digunakan untuk membuat aplikasi. Di selection itu jadi kalian bisa tekan kontrol sama bloknya ya. Saya indeks gitu ya, index.pdb. Nah, di sini kalian bisa misalnya ada HTML, nah kayak gini ya. Multiple selection itu bisa seperti ini, teman-teman. Nah, enaknya gitu ya. Jadi kalian bisa ketik ctrl sama bloknya ya. Nah, ini keunggulan dari Sublime Text. Jadi multiple selection ini membantu teman-teman untuk merubah beberapa kode ya gitu. Jadi kalian bisa dipermudah oleh Sublime Text ini ya gitu. Nah, lalu ada juga ini saya save dulu. Nah, lalu yang kedua ada emmet ya. Emmet ini berguna untuk misalnya ya tadi ya. Jadi kayak misalnya ini saya kosongin dulu. Nah, emmet itu kalian bisa langsung ketik misalnya HTML gitu ya. Kalian nggak perlu ngetik doctype gitu kan, type kayak gini nggak perlu. Jadi kayak HTML langsung tab ini ya. Jadi itu mempercepat kalian untuk ngoding. Nah, kalau PHP ya tinggal PHP kayak gini. Nah, ini coba gitu ya. Emmetnya sangat enak sekali, teman-teman, di Sublime Text ini ya. Jadi teman-teman bisa dinyamankan oleh Sublime Text ini, teman-teman, gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Lalu di situ ada fitur golang ya, Ctrl sama P. Nah, itu ya, kalian bisa langsung mencari misalnya application gitu ya. Nah, ini berguna banget. Jadi untuk mempermudah kalian mencari ya. Misalnya kalian mencari sesuatu, kalian kita tinggal ketik ctrl sama P ya, teman-teman. Nah, di situ kalian langsung aja pilih. Nah, seperti ini otomatis, teman-teman ya. Jadi kalian langsung lihat codingnya gitu ya. Itu kelebihannya. Yang keempat, package control dan tema, dan temanya bisa kalian pilih ya di sini. Itu mana nih tema nih, tema-tema. Nah, ini ya, kalian bisa pilih temanya ya, default Sublime Text atau mana. Nah, ini ya tema, dan bisa juga ganti warnanya, teman-teman, gitu ya, untuk Sublime Text ini ya, kayak gitu. Lalu ya originalnya sebenarnya hitam, teman-teman ya. Jadi ini saya membuat pakai Sublime Text yang memang warnanya cerah, jadi dimana biar beda aja gitu ya. Instant Project Switch ya, teman-teman. Jadi kayak misalnya kalian cuman butuh latihan aja atau semuanya di sini, nah bisa. Jadi kalian bisa langsung di sini. Nah, ya seperti itu. Misalnya saya cuman masang latihan doang. Nah, ini tinggal drag and drop kayak gini, teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya, kayak gitu. Atau semuanya seperti ini, dan itu bisa tumpuk seperti ini, teman-teman ya. Nah, itu kelebihannya Sublime Text ya. Jadi teman-teman yang web developer
bisa menggunakan Sublime Text dengan mudah ya. Jadi Sublime Text ini memiliki kekurangan beberapa, dimana dia memiliki plugin, cuman dia nggak terlalu banyak plugin ya teman-teman. Text editor ini cuman buat web developer teman-teman ya. Sebenarnya bisa sih pakai project Android gitu ya, tapi saya kurang menjamin bahwasanya bisa digunakan untuk Android gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk web developer ini worth it banget karena emetnya juga enak, lalu banyak banget kelebihannya. Jadi kayak package color theme, lalu ada go to line itu ya, kita bisa mencari pakai control sama P tadi ya, kita bisa mencari project-project yang dimana kita langsung ketik aja di search engine kayak gini, itu bisa muncul ya. Lalu ya multiple selection tadi ya, bisa membantu teman-teman bahwasanya untuk ngoding gitu ya, kalian bisa seleksinya bisa kayak gini. Nah, atau bisa control D ya, control sama D, nah kayak gini itu enak banget kalau untuk Sublime Text ya. Itu untuk website, Sublime Text untuk website teman-teman ya. Dan aplikasi Sublime Text tadi ya, kekurangannya ada tambahan lagi teman-teman. Jadi kekurangan aplikasi Sublime Text tadi itu juga ada teman-teman ya. Jadi Sublime Text itu nggak gratis ya, kalian harus membayar sejumlah uang ya. Ada sih versi ilegalnya gitu ya, tapi ya, kalian tanggung resikonya sendiri lah ya. Kalau saran saya ya bayar gitu kan, kita menghargai karya orang gitu kan ya kan. Tapi ya itu terserah kalian, nanti ya cari aja sendiri di internet ya gimana caranya untuk biar gratis gitu ya. Cuman ya salah satu kekurangannya itu berbayar gitu ya. Nah, untuk aplikasi berikutnya ini ada aplikasi Atom, text editor Atom. Jadi text editor Atom ini juga hampir sama kayak aplikasi Sublime Text tadi, cuman dia bedanya, keunggulannya yang paling utama itu adalah open source. Jadi dia nggak bayar teman-teman, jadi tidak dipungut biaya ya tuh. Jadi kalian bisa pakai Atom ini secara gratis nih aplikasinya teman-teman ya. Jadi kalian bisa disuguhkan, awal-awal disuguhkan kayak gini dan disuruh milih tema, sebenarnya sama ya, hampir sama. Dan ini Atom juga sama teman-teman, kalian bisa pakai fiturnya juga lumayan. Di sini ada core ya, untuk emetnya sama teman-teman. Jadi kayak misalnya saya contohkan di sini, nah ini ya saya push dulu. Cuman kekurangannya dia agak berat teman-teman. Nah ini ya, jadi dia langsung menata, enaknya gitu ya, sama hampir sama dengan Sublime Text tadi ya teman-teman. Jadi kalian penggunanya ya sama gitu ya, cuman di sini lebih rapi aja gitu ya teman-teman untuk emetnya ya. Lalu nah dari Atom ini teman-teman, keunggulan berikutnya itu bisa terkoneksi dengan repository ya teman-teman, dengan cara kalian menginstalasi Git SVN. Nah teman-teman bisa nanti cari caranya gimana, atau nanti saya bahas di video yang lain ya, caranya koneksi dengan Git ya, untuk pengkoneksian ke repository teman-teman ya. Jadi langsung projectnya itu terkoneksi dengan repository yang teman-teman tempati project ya. Nah untuk repository itu apa, nanti kita bahas di video yang lain, oke? Nah sekarang kita bahas dulu aplikasi Atom ini ya. Yang kelebihannya itu ada banyak teman-teman. Jadi di sini juga ada package-nya, ini bisa kalian untuk membuat aplikasi teman-teman. Jadi kalian ketika ngoding kalian dibantu oleh package-nya di sini ya. Jadi kayak Reload All Style gitu ya. Jadi dia otomatis Reload All Style, banyak banget. Kalau saya jelaskan satu-satu banyak banget ini. Nah ini nanti mungkin kita bahas untuk satu aplikasi aja gitu ya. Video ini kan saya menjelaskan aplikasi text editor yang cocok untuk teman-teman itu ya, dari Sublime Text, lalu Atom ya. Nah satunya lagi nanti ya kita bahas. Nah di sini ada banyak banget teman-teman, ada simbol ya. Nah ini ya package-nya untuk Atom ya. Kalian bisa pakai package tadi untuk membuat aplikasi berbasis web. Dan Atom ini juga kekurangannya nggak bisa membuat aplikasi Android teman-teman. Jadi kalian harus Atom ini untuk membuat aplikasi berbasis web kayak gitu ya. Dan Atom ini keunggulannya juga banyak temanya ya, kalian bisa pilih-pilih tema yang sesuai dan enak di mata kalian gitu ya. Dan Atom ini kelebihannya itu doang ya teman-teman. Kelebihannya dengan Sublime itu seperti itu ya. Sebelum kita ke pembahasan text editor selanjutnya, kita
bahas dulu dua tadi ya teman-teman. Jadi yang pertama Sublime Text ya, kelebihannya banyak banget, kalian lihat sendiri dari image-nya ya. Kita kalau lihat image sama teman-teman ya, jadi image itu dari Sublime Text sama Atom itu hampir sama teman-teman ya, untuk membantu kita ngoding dari HTML, PHP, CSS sama JavaScript atau jQuery itu menurut saya sama teman-teman. Itu ya kelebihannya di situ. Kekurangannya juga sama, bahwasanya dua aplikasi ini nggak bisa mengerjakan Android atau yang berbau mobile ya, atau iOS dan lain sebagainya, kayak native, React, lalu ada Angular, ada Ionic, TypeScript itu ya, kayak Flutter, Dart, Golang macam itu. Mungkin ini nggak recommended untuk kalian ngoding pakai itu ya. Tapi kalau pakai dua aplikasi ini ya, maksud saya itu nggak worth it banget. Menurut saya jangan. Jadi kalau kalian ngoding website PHP basisnya, itu kalian bisa salah satu dari aplikasi ini ya, dia antara Sublime sama Atom ya. Nah itu bisa kalian pakai. Nah kalau pengen yang gratis, dari awal gratis, kalian nggak ngekrek ya kalian pakai Atom. Kalau kalian pengennya yang enak banget, ringan ya, pakai Sublime. Tapi ya sedikit repot, mungkin kalian cari krek-krekan atau beli atau terserah lah, itu terserah kalian. Kalian bisa pilih opsinya ya. Untuk Sublime Text sama Atom, multiple selection-nya itu sama, kalian bisa pakai salah satunya. Nah bedanya Atom sama Sublime Text fix, cuman hanya ringan sama enggak, berbayar sama enggak. Udah, kalian bisa pilih salah satu dan tentukan pilihan kalian seenak mungkin. Kalian enak yang mana, silahkan pilih ya. Dan sebelum kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ini, dan kalian bisa klik tombol lonceng di bawah ini ya, di samping tombol subscribe itu. Dan ketika kalian memiliki pertanyaan atau memiliki ide-ide terbaru, Bang bahas ini gitu ya, bahas apa gitu ya, silakan ketik aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi berikutnya. Di aplikasi berikutnya itu ada namanya, ini aplikasi yang sering saya gunakan ya, jujur aja, Visual Studio Code. Ini ya, jadi Visual Studio Code itu ya bagus, menurut saya enak. Dari ringannya ya, Visual Studio Code itu biasanya kalian menyebutnya VS Code ya. Jadi teman-teman programmer biasanya yang sudah high, sudah pro ya, itu biasanya menyebutnya VS Code. Nah, VS Code ini banyak banget keunggulannya. Jadi saya juga mungkin sedikit panjang menjelaskannya. Oke, ini lagi buka teman-teman ya, lagi buka aplikasi Visual Studio Code atau VS Code ya. VS Code ini punya kelebihan, dimana kelebihannya banyak banget. Kalian bisa di sini lihat extension ya. Ini kalau Visual Studio Code ini dari ringannya itu ringan, menurut saya ya sedang-sedang lah, daripada Atom lebih ringan VS Code menurut saya. Nah kalau untuk ngoding itu ya enak sih enak, cuman kalau misalnya teman-teman butuh multiple selection, kayaknya kalian butuh extension ya. Jadi semuanya itu serba extension. Tapi kalau kalian pakai CTRL sama D itu bisa teman-teman, jadi kayak multiple selection dengan otomatis dimana buka dan tutupnya gitu ya. Tapi kalau menggunakan mouse atau touchpad, jadi kalian nggak bisa pakai multiple selection. Kekurangannya di situ teman-teman. VS Code mungkin bisa, tapi teman-teman pasti butuh extension namanya yang di sini ya. Kalian bisa lihat, nah ini banyak banget extension, kalian bisa pilih. Nah extension Visual Studio Code ini selalu terupdate ya teman-teman. Jadi teman-teman harus rajin to update ya, update extensionnya, update untuk Visual Studio Code-nya gitu ya teman-teman. Nah itu ya kekurangannya di situ, dan kelebihannya banyak banget, bisa terkoneksi sama repository, lalu extensionnya banyak, kalian bisa install semuanya yang kalian butuhkan, tapi ya jangan semua gitu ya. Lalu ada lagi di sini kelebihannya pakai terminal ya, kalian bisa menggunakan terminalnya. Terminal ini bisa terkoneksi dengan PowerShell atau ya Git atau CMD command prompt ya. Kalian bisa terkoneksi dengan itu. Nah di situ kalian bisa ketik-ketik masuk file mana kayak gini ya. Nah itu ya, ini bisa kalian gunakan untuk membuat aplikasi yang berbasis Android, Flutter, Dart itu ya.
Golang atau TypeScript kayak Angular, Ionic macam itu, Vue. Nah seperti itu ya. Untuk emmetnya kalian bisa pakai emmetnya itu otomatis dari Visual Studio Code, tapi untuk PHP kalian perlu install extensionnya dulu. Editor ini kalian butuh apa, misalnya butuh Dart, ya udah kalian install extensionnya Dart. PHP ya kalian install PHP. Tapi terkadang kekurangannya juga kalian bisa mengalami masalah dimana kalau misalnya kalian install dua-duanya gitu ya, terkadang itu yang sini menghalangi sini, ini menghalangi sini, jadi terkadang seperti itu teman-teman, banyak yang mengalami seperti itu ya gitu. Lalu unggulan berikutnya kalian bisa sama langsung ke go to line ya, misalnya go file line gitu ya, jadi kalian bisa langsung ke Ctrl sama P, bisa langsung ke file apa gitu, memang itu bisa digunakan. Nah lalu bisa juga mengerjakan mobile dan bisa terkoneksi internet repository tadi. Lalu ada lagi keunggulannya banyak banget sebenarnya ya, jadi kalian pokoknya harus pasang extension. Nah itu ya. Lalu kalian juga bisa bikin snippet namanya ya. Snippet itu kayak emmet gitu ya, sebenarnya sama snippet sama emmet, cuman teman-teman bisa ngedit sendiri, dimana snippet ini bisa kalian pakai untuk mempercepat coding kalian gitu ya. Kalian bisa menyiapkan PHP, lalu maksudnya kurung kayak gini dah, kita praktekin aja. Nah misalnya kayak gini ya, kurang dari tanda tanya misalnya gini ya, terus ada tanda tanya lagi. Nah kayak gini itu kalian pasti butuh emmet namanya ya, atau snippet. Di situ kalian bisa langsung buat di Visual Studio Code. Nah untuk videonya nanti saya bahas di video yang lain ya, untuk pembuatan snippet, jadi kalian bisa tonton aja terus. Makanya subscribe dulu dan jangan lupa kalian klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari saya gitu ya. Ini aplikasi favorit banget teman-teman, jadi kalian bisa pakai aplikasi ini untuk ngoding apapun ya, bahasa apapun kalian bisa masukkan tergantung extension kalian gitu ya. Oke, mungkin gitu aja ya video dari saya, semoga bermanfaat. Video dari saya, aplikasi text editor terfavorit di info teknologi, dan nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Mungkin ya kita akan bahas satu persatu sebenarnya apa sih dari beberapa aplikasi-aplikasi itu ya. Oke, see you next time, semoga bermanfaat, selamat belajarnya. Assalamualaikum.